Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari segi keuangan, asmara, serta pekerjaan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Akan tetapi, di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, guys. Di siang hari ini, guys, saya akan membahas salah satu zodiak, di mana zodiak ini merupakan unsur api, tetapi memiliki sifat berpetualang sangat luar biasa. Semakin kita larang, semakin dia buat. Akan tetapi, di balik dari sifat petualangan dia pun memiliki sifat yang serba tidak tegaan, di mana zodiak yang akan saya bahas ini lambangnya merupakan lambang angel di dalam kartu tarot. Zodiak yang akan saya bahas adalah zodiak Sagittarius. Oke guys, kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini yang berzodiak Sagittarius. Nah, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak untuk kamu yang berzodiak Sagittarius. Apa yang akan terjadi di tahun 2022? Kabar apa yang akan kamu terima dan kabar apa yang mengubah kehidupan kamu? Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu dengan kartu yang ada di depan saya ini, dua kartu ini akan menggambarkan situasi kehidupan kamu di masa lalu, baik secara single parent, baik secara hubungan LDR, ataupun baik secara berumah tangga. Tiga kartu di bagian kedua ini akan menggambarkan situasi apa yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini. Tiga bagian ini akan menggambarkan bagaimana di tahun 2022 terhadap diri kamu. Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini, guys. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini bagi kamu yang berzodiak Sagittarius, ketika menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, baik dalam posisi single parent ataupun dalam posisi hubungan LDR ataupun dalam posisi hubungan rumah tangga, saya melihat kemunculan kartu ini ada sesuatu harapan yang ingin kamu capai
di masa lalu, tetapi harapan tersebut tidak kamu terima. Ada sesuatu hal yang kamu inginkan, baik dari segi perasaan, tetapi apa yang kamu inginkan dari sisi perasaan kamu tidak direspon oleh pasangan kamu. Kalau saya berbicara dari sisi materi, ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, saya melihat materi yang sedang kamu terima, posisinya sedang dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini di kehidupan masa lalu. Kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan kamu, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, ada sesuatu hal yang kamu harapkan di dalam pekerjaan kamu, tetapi harapan itu apakah dipatahkan oleh orang lain, atau memang orang lain tidak mendukung dengan apa yang sedang kamu kerjakan. Seakan-akan ketika diri kamu melakukan suatu pekerjaan tersebut, orang menilai dan berpikiran secara negatif terhadap diri kamu. Di mana ketika diri kamu melakukan suatu pekerjaan tersebut, orang lain justru merasakan ada suatu ketidaknyamanan terhadap apa yang kamu kerjakan. Sehingga ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pihak orang lain, justru dia memberikan suatu doktrin, di mana doktrin itu membuat diri kamu berpikiran, apakah saya ingin bertahan di dalam pekerjaan ini, atau memang diri saya ingin pergi di dalam pekerjaan ini. Ketika diri saya ingin bertahan, saya merasa diri saya ini tertekan. Tetapi ketika diri saya ingin melepaskan, saya tidak memiliki suatu pekerjaan di luaran sana. Timbul suatu pemikiran yang keraguan di sini, guys. Kalau saya berbicara dari sisi kesehatan kamu, kemungkinan ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, ada sesuatu hal yang telah mengganggu kesehatan kamu. Kalau bisa dibilang, yang mengganggu di dalam kesehatan kamu itu ada dua faktor. Yang pertama, hubungan diri kamu dengan pasangan kamu, dan hubungan materi yang kamu miliki. Di sisi lain, perasaan kamu terganggu. Di sisi lain, diri kamu ingin memperbaiki keuangan. Serba salah diri kamu. Kamu memiliki pasangan, tetapi seakan-akan pasangan kamu itu tidak bisa membantu diri kamu. Justru dia memberikan suatu penyakit, di mana penyakit itu membuat diri kamu semakin emosi, semakin marah. Apa maksudnya ini semua? Ini dia kehidupan yang kamu jalankan. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena kamu bisa melihat sendiri, tangan seseorang memegang sesuatu. Ketika tangan tersebut memegang sesuatu, muncul berbagai ekspektasi di dalam pemikiran dia dan mengharapkan sesuatu agar yang dia kerjakan itu sesuai dengan keinginan dia. Tetapi ketika dia mengerjakan hal tersebut, justru bukan memberikan suatu keinginan yang dia harapkan. Kebalikannya, guys. Nah, bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu King of Cups. Baik pria ataupun wanita, saya gabungkan diri kamu terhadap kartu yang saya pegang ini, terhadap kemunculan kartu kedua ini. Saya melihat ketika diri kamu menjalankan situasi kehidupan
mulai dari beberapa aspek, single parent, materi, yang memiliki pasangan, yang meninggalkan diri kamu. Saya melihat ada suatu emosi, ada suatu tingkat emosi yang paling tinggi di sini. Di mana tingkat emosi yang paling tinggi tersebut membuat keseimbangan di dalam kehidupan kamu di masa lalu itu tergoncang. Semua keseimbangan tidak ada saya lihat yang kamu dapatkan, guys. Semua terganggu. Dari rasa emosi tersebutlah ada sesuatu hal yang saya lihat di pemikiran kamu, suatu rasa kesensitifan, di mana rasa kesensitifan itu membuat diri kamu berpikiran lebih bijaksana untuk kedepannya. Kalau saya menggabungkan antara kedua kartu ini dengan kemunculan kartu King of Cups, bisa saja apa yang kamu lakukan di masa lalu itu semua tidak seimbang. Semua terganggu, terutama di dalam perasaan kamu dan terutama di dalam materi kamu. Semua terganggu. Nah, bagaimana di bagian keduanya, guys? Muncul kartu Knight of Cups. Kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila saya mengkaitkan terhadap diri kamu, untuk saat ini dan untuk energi yang kamu miliki, kamu itu sedang berpikiran, kapan ya seseorang ini datang terhadap kehidupan saya, di mana seseorang itu berupa pangeran yang dimana kedatangan dia memberikan diri saya suatu kenyamanan, memberikan diri saya suatu kebahagiaan, karena diri saya sudah terlalu capek untuk dihianatin, diri saya sudah terlalu capek untuk dibohongi, saya sudah lelah ini. Inilah yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini, mengharapkan seseorang untuk datang agar seseorang itu bisa memberikan diri kamu suatu keseimbangan di dalam kehidupan yang telah kamu terima di masa lalu. Ini dia, guys. Bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Kamu mengharapkan seseorang untuk memberikan diri kamu suatu keseimbangan di dalam kehidupan, tetapi di sisi lain saya melihat dengan kemunculan kartu Eight of Pentacles, ada dua sisi. Sisi pertama, diri kamu sekarang lebih fokus untuk memperbaiki keuangan kamu. Sisi kedua, diri kamu pun berpikiran, seandainya ada seseorang yang datang terhadap kehidupan saya lebih selektif untuk memilihnya. Saya tidak mau dengan cepat memberikan suatu keputusan terhadap diri dia, karena memang perasaan saya belum bisa untuk saya sembuhkan. Ini dia, guys, dua sisi yang kamu pikirkan terhadap kedua kartu yang saya pegang ini. Kalau saya berbicara dari sisi positifnya, dengan kemunculan kartu yang saya tunjukkan ini, kemungkinan apa yang sedang kamu fokuskan dan apa yang sedang kamu kerjakan akan memberikan diri kamu suatu pundi-pundi rupiah yang berlimpah. Dan apa yang kamu fokuskan akan memberikan sesuai dengan ekspektasi kamu. Tetapi saran saya, kamu jangan terlalu selektif untuk memberikan suatu keputusan atau
terhadap orang yang datang kepada diri kamu. Memang ada baiknya diri kamu lebih selektif, tetapi jangan terlalu selektif. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ketika diri kamu lebih selektif untuk memilih seseorang, yang saya takutkan, seseorang yang akan datang terhadap diri kamu, dia akan membantu kamu, tetapi tidak akan kamu dapatkan karena memang diri kamu sangat selektif. Bagaimana kartu di sampingnya, guys? Wow. Kesempurnaan. Muncul kartu The Star. Kesempurnaan akan datang terhadap diri kamu. Hal yang kamu fokuskan akan memberikan diri kamu suatu kesempurnaan, terutama di bidang materi kamu. Di sisi lain, dengan kemunculan kartu The Star ini, bisa saja seseorang yang akan datang terhadap diri kamu merupakan seseorang yang sangat sempurna, di mana kesempurnaan dia akan memberikan diri kamu suatu keseimbangan. Bukan hanya keseimbangan, tetapi dia akan menyampaikan dan memberikan diri kamu suatu kebahagiaan. Ini dia, guys. Sangat luar biasa kartunya ini. Bagaimana di bagian ketiganya? Wow. Muncul kartu 2 tongkat yang bersilang. Saya tidak tahu ini apakah diri kamu atau memang pihak lain. Akan ada suatu pertentangan, akan ada suatu perdebatan yang dimunculkan untuk kedepannya. Bisa saja seseorang yang akan datang terhadap diri kamu, dengan kedatangan dia memberikan diri kamu suatu kesempurnaan, dan apa yang akan kamu fokuskan untuk kedepannya memberikan diri kamu suatu kesempurnaan. Akan muncul satu energi yang dimana satu energi ini tidak senang terhadap apa yang akan kamu dapatkan untuk kedepannya. Nah, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Pertentangan dari suatu pertemuan. Satu energi yang tidak terima dengan pertemuan diri kamu dengan seseorang yang saya katakan tadi, guys. Ini dia. Untuk kedepannya, secepatnya ini saya lihat diri kamu akan dipertemukan dan akan dijumpakan dengan seseorang yang lebih berkuasa ini. Dimana pertemuan itu pun saya melihat akan ada situasi perdebatan ini ataupun pertengkaran. Ada satu energi yang tidak suka nanti. Kartu terakhir. Wow. Kamu harus perlu waspada di tahun 2022. Diri kamu memang akan menerima suatu kesempurnaan, tetapi satu energi akan membuat diri kamu menerima suatu pertentangan, di mana pertentangan tersebut membuat diri kamu akan buntu. Saran saya, kamu harus lebih waspada saja. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.